Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setia Maulana, NIM 196.426. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu bab dari mata kuliah Biofisika Membran, yaitu yang berjudul reseptor. Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Ketika sinyal kimia tersebut berikatan dengan reseptor, terjadi beberapa bentuk respon seluler, misalnya perubahan aktivitas listrik sel. Reseptor berlokasi di membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Molekul pemberi sinyal yang melekat pada suatu reseptor disebut ligan, yang dapat berupa suatu peptida atau molekul kecil lain seperti neurotransmitter, hormon, obat, atau toksin. Lalu untuk berikutnya, klasifikasi reseptor sesuai lokasi. Reseptor transmembran meliputi reseptor terhubung dengan kanal ion atau reseptor ionotropik. Berikutnya reseptor terhubung protein G atau metabotropik dan reseptor tirosin kinase. Berikutnya yaitu reseptor intraseluler, ditemukan di dalam sel atau di sitosol atau di inti sel. Molekul yang berikatan secara alami untuk reseptor tertentu disebut sebagai ligan endogen. Misalnya, ligan endogen untuk reseptor asetilkolin yaitu asetilkolin. Yang berikutnya, jenis-jenis reseptor. Yang pertama yaitu reseptor ionotropik, memiliki struktur heteromer dengan setiap subunit terdiri dari domain pengikat ligan ekstraseluler dan domain transmembran. Lalu yang kedua, reseptor terhubung protein G, yaitu sebuah keluarga reseptor terbesar dan termasuk reseptor untuk beberapa hormon dan neurotransmitter, misalnya reseptor dopamin dan reseptor glutamat. Yang berikutnya yaitu reseptor tirosin kinase. Reseptor yang terkait dengan kinase terdiri dari domain ekstraseluler yang mengandung situs pengikatan ligan dan domain intraseluler, seringkali dengan fungsi enzimatik, dihubungkan oleh heliks alfa transmembran tunggal. Lalu yang berikutnya reseptor inti. Reseptor ini terdiri dari daerah pengikat ligan ujung C, domain pengikat DNA inti atau DBD, dan domain ujung N yang berisi wilayah AF1 atau fungsi aktivasi 1. Wilayah inti memiliki 2 zinc finger yang bertanggung jawab untuk mengenali sekuens DNA khusus untuk reseptor ini. Lalu berikutnya aktivitas konstitutif. Reseptor yang mampu menghasilkan respon biologis tanpa adanya ligan terikat dikatakan menunjukkan aktivitas konstitutif. Aktivitas konstitutif dari reseptor dapat diblok oleh agonis terbalik. Obat anti-obesitas ribonaban dan taranaban merupakan agonis terbalik pada reseptor kanabinoid CB1. Dan meskipun kedua obat menghasilkan penurunan berat badan yang signifikan, keduanya ditarik dari pasaran karena tingginya insiden depresi dan kecemasan, yang diyakini berkaitan dengan penghambatan aktivitas konstitutif reseptor kanabinoid. Lalu yang terakhir yaitu reseptor cadangan. Dalam beberapa sistem reseptor, misalnya asetilkolin, pada sambungan neuromuskuler pada otot polos, agonis mampu memperoleh respon maksimal pada tingkat hunian reseptor yang sangat rendah, kurang dari 1%. Dengan demikian, sistem itu memiliki reseptor cadangan. Pengaturan ini menghasilkan ekonomi produksi dan pelepasan neurotransmitter. Sekiranya cukup presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.